Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang barusan kami nikmati dan kami ungkapkan sebagai kerinduan hati kami yang terdalam. Engkau Allah Sang Pencipta dan kami adalah ciptaan-Mu. Kiranya Tuhan membentuk hati kami dan merubah hati kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam segala hal dalam hidup ini. Karena itulah jalan yang terbaik untuk membuat hidup kami penuh makna, penuh arti, dan sungguh dinikmati oleh dunia ciptaan melalui kehadiran kami. Bukan keluhan, bukan pemberontakan, bukan pesimisme, atau berbagai kondisi yang seakan-akan resesi hidup kami, pergumulan hidup kami jauh lebih besar daripada Allah kami yang maha besar. Malam hari ini kembali kami merindukan supaya Engkau boleh mendemonstrasikan kehadiran-Mu, kuasa-Mu, dan pekerjaan-Mu yang membentuk hati kami dan membentuk seluruh keberadaan diri kami. Dengan segala pergumulan yang sedang Tuhan izinkan, di mana di dalamnya Engkau punya rencana bagi kehidupan kami masing-masing. Tapi tolonglah kami supaya kami dengar-dengaran akan Engkau, mempercayai Engkau sepenuhnya di tengah-tengah kondisi yang secara manusia tidak dapat menunjukkan kepercayaan itu. Tetapi karena Roh-Mu bekerja dalam diri kami, maka kami sanggup menyatakan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa ketika segala sesuatu gelap dan ketika segala sesuatu tidak terhindarkan terjadi yang buruk dalam kehidupan ini, kami tahu di mana Engkau hadir, di sanalah resesi itu dapat kami jalani dan lewati, termasuk bayang-bayang maut sekalipun. Oleh karena itu malam hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, juga seluruh jaringan yang kami pergunakan kiranya akan memfasilitasi malam ini kami boleh menikmati kembali kehadiran-Mu bersama di tempat kami masing-masing, menikmati firman-Mu, membaca dan merenungkannya, menemukan arti dan maknanya dalam pergumulan-pergumulan resesi kehidupan kami saat ini, dan membuat hidup kami bangkit dari keterpurukan, membawa kami kepada satu kehidupan yang menang untuk tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan oleh karena anugerah-Mu dan oleh karena kami mempercayai akan janji-janji-Mu yang tidak pernah berubah. Berkati kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan kembali maupun saudara-saudara yang ada di berbagai posisi di Indonesia, di berbagai daerah, dan juga teman-teman yang ada di luar di beberapa negara. Kami mohon Tuhan, Engkau melawat kami malam ini juga. Terpuji nama-Mu, kuduskan kami dan layakkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan persekutuan kami malam ini. Amin. Silakan Kak Luse membaca Habakuk pasal yang kedua. Habakuk 2. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi?
dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka, karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa. Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa, dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Baik, terima kasih Kaluse, firman Tuhan yang dibacakan dengan jelas untuk dapat kita nikmati malam hari ini. Saudara-saudara, di saat saya mempersiapkan GCLC bagian yang kedua hari Senin kemarin, itu saya mendapat dua peristiwa yang memberikan dampak dalam kehidupan yang tidak sedikit manusia. Yang pertama adalah peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur. Saya nggak tahu berapa orang sampai saat ini kelihatannya, tapi kemarin sudah 260-an orang gitu ya, dari saya lihat di media. Itu yang meninggal, belum korban-korban yang lain yang sakit dan juga rumah-rumah yang hancur dan segala macam gitu. Nah saudara, mungkin kita hanya berpikir ini itu hanya di kota Cianjur gitu, tapi tidak. Kita akan melihat bahwa di berbagai belahan dunia pun akan terjadi hal yang sama. Juga kalau kita lihat dampaknya dalam kondisi kita saat ini, di mana resesi yang sedang diprediksi bersama dengan kondisi dunia secara keseluruhan, kita akan melihat ini memberikan sebuah kontribusi yang sangat signifikan untuk melihat bahwa resesi itu menjadi sesuatu hal yang nyata dalam berbagai bentuk kehidupan di mana kita hidup di zaman ini. Kalau kita perhatikan nanti ketika ucapan di pasal yang kedua itu
Allah melalui Nabi Habakuk itu menyatakan satu kecaman tentang kata celakalah, celakalah, celakalah. Mungkin bagi kita itu sesuatu hal, itu kan zamannya dulu. Tetapi kalau kita mau tarik di dalam kehidupan saat ini, maka kita akan melihat bentuk-bentuk yang kurang lebih sama, saudara-saudara. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang sangat menyedihkan bagi kita sebenarnya adalah, itu tadi Bang Andreas sudah ceritakan tadi bahwa 1.300-an pegawai daripada Gojek di PHK. Saudara-saudara, itu 1.300 orang ada di belakangnya. Taruhlah misalnya 50% yang berkeluarga, tapi mungkin juga lebih gitu. Itu cukup sangat kurang ini ya, kurang jelas ya. Cukup sangat kurang sangat memberikan dampak di dalam kehidupan masyarakat yang saat ini. Tetapi yang saya renungkannya adalah bahwa hal itu menjadi sesuatu hal yang sungguh-sungguh bukan hanya bicara kepada para korban itu sendiri. Tetapi ini akan memberikan satu kenyataan bahwa ketika peristiwa-peristiwa gempa bumi dan PHK seperti ini sekarang, dampaknya itu menyentuh berbagai kondisi kehidupan kita, di mana kita melihat bahwa di dalam kenyataan seperti itu, kita perhatikan bahwa kondisinya akan membuat semakin hari semakin memperburuk kehidupan kondisi perekonomian kita secara nyata. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat zamannya Habakuk, itu kita melihat di sana ketidakadilan. Apalagi kalau saya melihat konteks itu di dalam keadaan di mana sebenarnya bahwa ini yang 1.300 orang di PHK itu, yang lebih ya, ini masih di dalam satu perusahaan besar ya, startup yang mem-PHK. Ini ada unsur sebenarnya masih bisa ada jalan keluar. Tetapi ketika manusia memikirkan menurut dia ini yang terbaik, maka tidak ada lagi pilihan bagi dia, dia akan melakukan hal seperti itu. Dan tahu mungkin orang-orang yang di PHK itu adalah orang-orang yang posisinya di posisi-posisi yang sangat rendah. Dan ini menjadi sebuah hal ketidakadilan lagi. Ini menjadi sebuah kenyataan di mana orang yang berkuasa di dalam satu dunia usaha yang sedang digelutinya. Orang-orang yang akan berkorban adalah orang-orang yang seharusnya tidak mendapat kenyataan seperti itu. Tetapi akhirnya itu terjadi, saudara-saudara. Sehingga kalau kita lihat pesan Nabi Habakuk adalah menjadi pesan yang begitu relevan dari waktu ke waktu sampai kapanpun nanti di akhir kehidupan ini. Sehingga ketika kita melihat itu dalam konteksnya pada teksnya dulu, kita melihat bahwa itu jauh dari kita. Tetapi ketika kita melihat realita kehidupan itu, bagaimana para penguasa yang punya sesuatu untuk bisa memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain demi kepentingannya sendiri, maka itu tidak sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ini menjadi sebuah kenyataan dalam berbagai bentuk, akan membuat segala sesuatunya itu membuat manusia mengalami penderitaan. Ada ketidakadilan, ada seruan-seruan di mana orang-orang yang tidak sepantasnya mengalami peristiwa gempa di Cianjur beberapa hari yang lalu, itu hari Senin yang lalu, kita akan melihat yang rusak bukan rumah-rumah orang-orang mewah gitu, tapi rumah orang-orang miskin yang mungkin konstruksi bangunannya sangat lemah. Dan akhirnya itu ketika ada gempa itu digoncang sedemikian rupa. Dan kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mampu untuk mendirikan rumah yang kokoh, yang anti gempa gitu. Sehingga pencegahan yang seharusnya masih bisa dilakukan secara manusia dalam membangun rumah-rumah mereka, itu tidak terhindarkan karena mereka tidak mendapatkan fasilitas. Tetapi lagi-lagi ketika bencana alam yang tidak terhindarkan, itu fenomena alam, orang-orang kecil pun itu yang menjadi korban juga. Dan saudara-saudara, di sini kita bisa menghayati bahwa ketika berbagai bentuk resesi kehidupan, yang dilanda utama itu adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak berdaya. Dan kadangkala kita katakan, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Walaupun ini bukan kehendak Tuhan tentunya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan seakan-akan tidak bisa berdaya untuk mencegah bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi?
Nah, saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih kita perhatikan. Bagaimana harusnya muncul di dalam pergumulan kita. Dan akhirnya seperti Nabi Habakuk, kita berseru dan berseru, mengeluh dan minta tolong. Dan seakan-akan tidak ada jawaban. Nah, saudara-saudara, sebelum saya masuk di dalam pasal yang kedua, maka pada malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa apa yang telah kita bicarakan pada GCLC pertama pada hari Rabu yang lalu, kita melihat saya mereview kembali apa sih ciri utama daripada kitab Habakuk itu sendiri. Saudara-saudara, kita akan melihat, saya di dalam PowerPoint saya sudah menyajikan di sana, nanti kita bisa membaca lagi kalau butuh direview ulang. Yang pertama, kitab ini tidak bernubuat kepada Yehuda yang murtad, ya. Yang murtad oleh karena di sana ada ketidakadilan, ada perlakuan yang tidak manusiawi, ada penjajahan, bangsa menjajah bangsanya sendiri, masyarakat yang lemah itu diperlakukan sewenang-wenang. Kitab ini tidak bernubuat kepada Yehuda supaya mereka bertobat, tetapi percakapan-percakapannya dengan Allah dan penyataan nubuat yang mengikutinya. Jadi ini pesan ini, penglihatan ini terjadi antara Allahnya si Habakuk sang nabi dengan nabi itu sendiri. Yang kedua, kitab ini berisi paling sedikit 3 bentuk bahasa sastra yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan masalah percakapan di antara sang nabi dengan Allah, yaitu di Habakuk 1 ayat 2 dan 2 sampai 5, kita melihat hal-hal itu terjadi. Bagaimana dia menyatakan keluhannya, dia menyatakan keberatannya, dia menyatakan teriakannya gitu tentang realita kejahatan yang seakan-akan bahwa Allah yang adil itu, Allah yang setia itu, Allah yang tidak mungkin tidak membela kaum yang lemah dari sisa-sisa yang telah dihabisin oleh bangsanya sendiri. Dia harus bela. Tetapi dikatakan akhirnya di sana Tuhan berdiam gitu. Yang kita lihat ciri yang ini dikatakan ucapan nubuat itu kata celaka klasik. Ini kita lihat di dalam Habakuk 2 6 sampai 20. Kita melihat 5 kata celaka di sana. Suatu penyanyian nubuat ya di dalam pasal 3 Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Nah, akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Semuanya dengan gaya penulisan yang penuh semangat dan metafora yang sangat jelas di sana ya. Baik tentang Allah, baik pun tentang bangsa-bangsa maupun tentang penghukuman demi penghukuman yang dinyatakan melalui pesan Nabi Habakuk itu sendiri. Baik tentang Nabi itu sendiri maupun tentang sisa-sisa umat yang sedang mengalami pergumulan hidup, resesi kehidupan. Itu di sana kita akan melihat dengan jelas. Yang ketiga, sang Nabi menunjukkan 3 ciri khas di tengah-tengah zaman kesengsaraan itu. Yang pertama, saudara, pertanyaan yang secara jujur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita memikirkan, wah ini nabi ini kok kebangetan, kok hal itu pun seakan-akan dipersalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan narasi itu, bukan dia menyalahkan Tuhan, tetapi sesuatu ungkapan realita yang menjadi pergumulan imannya kepada Tuhan. Ketika dia tidak bisa menemukan jalan keluar lagi, bagaimana di tengah-tengah bangsanya orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang seharusnya dibela, hak-haknya diperlakukan secara adil. Tetapi para pemimpin, para orang-orang yang memiliki kuasa pada waktu itu mendapat perlakuan yang tidak wajar. Dan justru dikatakan justru orang-orang itu harusnya Allah Yahweh itu yang mereka kenal, yang mereka percaya itu yang menghukum mereka, tidak dengan bangsa yang lain. Tetapi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan nanti justru bukan Allah langsung bertindak di dalam dan menggunakan bangsa Kasdim yang kita lihat kemarin itu adalah bangsa Irak yang sekarang ini. Iman yang kokoh. Jadi ciri khas yang pertama, pertanyaan yang jujur. Nah, mari kita melihat ketika ada suatu pergumulan di kehidupan kita, bagaimana kita menunjukkan suatu pertanyaan yang jujur daripada kita mengutuki realita kejahatan yang sedang terjadi. Bahkan bagaimana kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri kita sendiri, membuat hidup kita frustrasi. Kenapa kita tidak mengungkapkan satu kenyataan di hadapan Tuhan dengan jujur mengungkapkan satu realita hidup kita dan pergumulan kita terhadap realita dunia ini. Dan kalau kita belajar tentang hal itu, kita bisa menemukan di dalam satu pribadi sang Nabi agung ini, yaitu Nabi Habakuk itu sendiri. Iman yang kokoh
berdasarkan iman yang kokoh itu, dia boleh terus-menerus membawa dirinya dan membawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Di situ kita akan melihat nanti bagaimana segala sesuatu yang disalah mengerti oleh Nabi sendiri, disalah mengerti oleh para penguasa yang seakan-akan dia memiliki kuasa mutlak atas kehidupan ciptaan Allah ini sendiri. Tetapi dikatakan tunggu dulu, bahwa mereka juga akan berakhir juga gitu. Iman yang kokoh daripada Habakuk menjadi sebuah model atau teladan iman yang sungguh-sungguh harusnya kita perjuangkan, kita alami. Dan kepada siapa iman itu ditujukan adalah kepada Allah Yahweh, kepada Allah yang telah membuktikan janjinya dan kedaulatannya di dalam sejarah. Dan siapakah Allah itu? Yaitu Allah yang kita kenal dan Allah yang kita percayai, yang kepadanya kita beriman di zaman ini, saat ini, sekarang ini, dan di sini. Nah, saudara-saudara, Allah itulah yang dikenal oleh Habakuk, dan Allah itu yang kita kenal, dan kepada dialah kita menyatakan kekokohan iman kita, kepercayaan iman kita, sehingga ketika segala sesuatunya akan memberikan satu indikasi tidak ada harapan lagi, tidak ada jalan keluar dari kehidupan ini, tidak ada jalan keluar untuk bisa berdamai dengan orang-orang yang berkonflik dengan diri kita, termasuk dengan diri kita sendiri. Kita bergumul dengan dosa kita bergumul dengan dosa orang lain, atau kita bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi iman dan kepercayaan yang kokoh dapat kita melihat terang bahwa Allah tidak pernah tidak terlibat mengerjakan sesuatu yang terbaik di sana. Yang berikutnya dikatakan perhatian untuk kebangunan rohani. Saudara-saudara, seruan Nabi Habakuk adalah seruan dia meminta satu kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan, karena dia tahu jalan keluar daripada pemulihan kenyataan itu. Seakan-akan dikatakan tidak ada harapan, tetapi iman yang kokoh itu meraih kembali satu pengharapan bahwa Allah sanggup membuat satu perubahan di dalam kehidupan ini. Dan itu yang membuat nanti dia bersorak, berteriak ketika kita melihat bagaimana menyatakan kemenangannya di dalam pasal yang ketiga yang sangat terkenal itu. Yang keempat, saudara, penglihatan sang nabi akan Allah dalam ayat 3, termasuk yang paling megah di dalam Alkitab, mengingatkan kita akan penampilan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Kita lihat bagian-bagian itu mengesankan bahwa Nabi Habakuk mengalami satu kehadiran Allah yang sangat fenomenal dan sangat spesial di situ. Sehingga ketika dia bertemu dengan Allah yang seperti itu, dia begitu mengungkapkan satu realita yang keluar dari kepercayaannya, yang keluar dari imannya. Bagaimana dia melihat Allah, dia akan menggenapi yang telah dia rencanakan itu, yang telah dia tentukan itu, di mana dia sang pengendalinya. Sekalipun seakan-akan bangsa-bangsa besar, bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Mesir, dan bangsa-bangsa yang silih berganti memangsa bangsa-bangsa pada waktu itu, tetapi dikatakan bahwa itu semua ada di dalam kendali Allah. Kalau kita lihat bagian yang terakhir, ciri khasnya adalah tidak ada seorang nabi dalam PL pun yang lebih fasih mengenai soal iman daripada Habakuk. Ya. Bukan hanya melalui pernyataannya bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, tetapi juga dalam kesaksian pribadinya. Perhatikan di sini bahwa seruan imannya terungkap di dalam kesaksian pribadinya. Imannya yang hidup, kepercayaan yang hidup kepada Tuhan akan menunjukkan kepeduliannya terhadap resesi hidup yang sedang terjadi pada waktu itu. Dia tidak melihat hanya kepada dirinya, tetapi justru realitas pergumulan yang sedang terjadi di dunianya pada saat itu menjadi satu pergumulan yang utama dan terutama untuk membawa dia akhirnya menemukan Tuhan, membawa dia akhirnya mencurahkan segala pergumulan itu kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan pesan Nabi Habakuk secara keseluruhan, kita akan memperhatikan dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal yang ketiga. Kita akan melihat berbeda dengan Nabi Yeremia, walaupun sejaman itu. Habakuk tidak bernubuat kepada Yehuda yang sudah murtad, yang malah menulis untuk menolong kaum sisa yang saleh di Yehuda memahami cara-cara Allah dalam hubungan dengan bangsa mereka yang berdosa dan hukumannya yang menjelang, yang akan datang, yang Tuhan izinkan
dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini ciri khasnya. Jadi karena dialognya kepada Tuhan, maka ini pesan Nabi Habakuk tidak ditujukan langsung kepada bangsa yang murtad itu, bangsa yang berpaling dari Tuhan itu. Pesan yang kedua, saudara, dikatakan karena dia sendiri telah bergumul dengan persoalan yang amat menggelisahkan, yaitu bagaimana Allah dapat memakai satu bangsa yang begitu jahat seperti Babel untuk menghabiskan umatnya sebagai hukuman. Itu kita lihat di dalam Habakuk 1 ayat 6-13. Habakuk meyakinkan sesama orang percaya, sisa-sisa orang yang sudah dan sedang hidup di dalam keputusasaan pada waktu itu, bahwa Allah akan bertindak melawan semua kefasikan pada saatnya. Sekali lagi, Allah akan bertindak melawan semua kefasikan pada saatnya, sehingga kefasikan demi kefasikan yang seakan-akan menghancurkan kehidupan ini, bahkan menghancurkan seluruh ciptaan Tuhan dari cara dan sisi Tuhan, ketika waktu Tuhan belum tiba, maka itu tidak akan terjadi gitu. Itu hanya sekedar untuk memurnikan iman orang-orang yang telah dipilih Allah, yang dipanggilnya untuk mempercayai Dia. Bukan oleh pengertiannya hal itu terjadi, dan bersorak-sorai di dalam Tuhan, Allah juru selamat mereka. Ini menjadi sebuah hasil daripada pengenalan mereka akan Tuhan dalam berbagai dinamika resesi kehidupan yang sampai seakan-akan mempertanyakan Allah, mempertanyakan kuasa Allah, mempertanyakan kesetiaan Allah, kedaulatan Allah. Tetapi seorang nabi yang akhirnya menemukan Tuhan di dalam hidupnya, memiliki satu persekutuan yang sungguh-sungguh begitu dekat dengan Allahnya itu sendiri, maka dia menjadi alat untuk membangkitkan semangat. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat resesi saat ini dan resesi yang akan menjelang di masa yang akan datang, seharusnya kita bisa melihat bahwa hal itu Tuhan izinkan bukan untuk membuat kita lemah, tetapi membuat kita harus kuat, harus mempersiapkan diri, mempersiapkan kerohanian yang tangguh untuk tetap berdiri tegak, supaya bukan hanya kita menyelamatkan diri, tetapi lebih-lebih bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia yang ada di sekeliling kita. Ini salah satu bedanya kita dengan orang yang mengenal dan mempercayai Allah, dengan orang-orang yang mereka juga adalah ciptaan Allah, tetapi tanpa pengenalan dan tanpa relasi dengan Tuhan. Sehingga ketika dunia ini terjadi dengan segala berkecamuknya pergumulan, fenomena alam, itu pemutusan hubungan kerja, persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, konflik-konflik yang muncul sebagai dampak berbagai kondisi kehidupan yang terjadi saat ini. Bahkan itu menjadi sebuah dampak yang muncul seakan-akan tiba-tiba, tetapi itu merupakan sebuah proses yang bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun sudah terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah di tengah-tengah keluarga, di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak-anak, di antara teman dan para sahabat, di lingkungan gereja di mana kita melayani, di lingkungan sosial masyarakat atau dimanapun itu. Tetapi saudara-saudara, kita akan melihat di sini bahwa Nabi Habakuk memiliki satu perspektif yang baru. Oleh karena dia memiliki satu cara-cara baru untuk melihat bagaimana jalan keluarnya, dia datang kepada Tuhan. Termasuk ketika dia mengeluh kepada Tuhan, daripada dia mengeluh kepada realita pergumulan itu sendiri atau resesi itu sendiri. Dia datang kepada Tuhan supaya dalam kenyataan itu Tuhan tahu betapa lemahnya nabinya, sehingga pertolongan dan janji-janji itu menjadi bagian yang harus diyakini dan dipercayai. Dan itu yang kita lihat di dalam Habakuk pasal yang kedua. Maka ketika kita bisa melihat Habakuk yang pertama, saudara, kita akan melihat kembali yang pesan yang saya sampaikan hari Rabu yang lalu, bahwa Tuhan yang diam dalam itu menjadi pergumulan Nabi Habakuk di pasal 1. Tetapi kita akan melihat di dalam Tuhan yang diam, dalam cara pandang si nabi itu sendiri, dikatakan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan yang tidak terduga. Justru itu menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah realita di mana Tuhan sedang bekerja. Jadi teman-teman, kadang-kadang ya kita memikirkan dalam hidup ini, kok nggak adil Tuhan? Seharusnya sewajarnya saya tidak mengalami ini, dia tidak mengalami ini dan itu di dalam kehidupan ini. Orang yang seperti itu justru harus dihukum seberat-beratnya. Saudara-saudara, kita bukan Tuhan
atas hidup kita dan atas seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Kita bukan Tuhan yang menentukan hukuman orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Siapakah kita sehingga kita bisa mengeluarkan kutukan-kutukan yang seakan-akan kita memposisikan posisi kita di hadapan Tuhan. Tetapi justru dalam kenyataan itu cara-cara Tuhan yang tidak terduga di balik semua peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan pesan yang ketiga, cara Tuhan yang sering disalah mengerti. Maka ketika kita melihat itu, mari kita waspada, kita hati-hati bahwa ketika kita hidup di zaman ini, jangan seharusnya kita mengalami di mana titik lemahnya Nabi Habakuk dan orang-orang dari zaman ke zaman. Supaya kita tahu bahwa Tuhan yang adil, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan sejarah, maka akan kita melihat satu tindakan di mana itu berpusat kepada dirinya. Maka kita akan melihat Allah dan sejarah bicara tentang sejarah berada di bawah pengendalian Allah gitu. Sejarah mengikuti rencana Allah, bukan Allah mengikuti rencana sejarah yang dilakukan manusia, tidak gitu. Sejarah mengikuti jadwalnya Allah, sehingga kita tidak boleh tidak boleh menentukan waktu Allah untuk kita dan untuk menjawab segala pergumulan-pergumulan kita. Tetapi justru di dalam kepercayaan kita kepadanya, kita harus datang kepada Allah. Nyatakanlah momennya Allah, nyatakanlah saatnya Allah, nyatakanlah jadwalnya Allah tentang pergumulan demi pergumulan yang sedang saya hadapi dan dunia hadapi pada saat ini. Ini seharusnya seruan yang muncul karena kita tahu Dia adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Sejarah dunia terkait dengan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, ini jelas ya. Kerajaan sejarah dunia terkait dengan kerajaan Allah. Maka bagi kita yang menghayati, mengenal Dia, mengaminkan Dia sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh berkuasa atas seluruh sejarah, kita akan melihat di dalam bagian ini saudara-saudara bahwa Allah sebagai pencipta menjadi sumber, menjadi proses, menjadi pusat, menjadi tujuan, dan menjadi penguasa atas segala realita ciptaan. Dan inilah yang membuat Nabi begitu sadar bahwa ketika resesi kehidupan dan resesi dunia yang sedang terjadi di zamannya, dia akan kembali mencari wajah Allah. Dia membawa realita itu di hadapan Allah sehingga dia akhirnya menang dan melewati hal itu, dan akhirnya membuat dia menjadi orang yang sungguh-sungguh bukan hanya dia menikmati Allah dan kemenangan yang Allah berikan, tetapi melihat cara-cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahakuasaannya. Maka kalau kita perhatikan hal yang demikian, semua pesan itu saudara, kita sampai kepada pasal yang kedua, Habakuk pasal yang kedua. Nah, di sini kita akan melihat beberapa poin. Ya, saya akan coba membagi. Yang pertama, Nabi menantikan jawaban Allah. Di sana terjadi bagaimana dia berdiri di atas menara. Nabi berdiri tegak di pengintaian di atas menara, menantikan jawaban Allah. Nah, perhatikan ya, di pasal 1 dia menjadi orang yang sangat menggebu-gebu, mungkin yang marah, juga menyalahkan Allah dan menyalahkan keadaan dan berbagai macam kondisi pada waktu itu. Tetapi semakin hari semakin dia menjalani realita itu, ada satu sikap yang kita bisa belajar dari sang Nabi. Dia berdiri tegak di pengintaiannya di atas menara dan menantikan jawaban Tuhan. Saya menggarisbawahi, menantikan jawaban Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang akan menjawab adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Dia tahu Tuhan yang akan menjawab adalah Tuhan yang tidak terselami cara-caranya. Dia tahu Tuhan yang diam sekalipun, tetapi di balik diamnya Tuhan ada satu cara Allah yang tidak bisa diselami oleh manusia, kecuali ketika manusia itu sendiri menantikan dengan sabar dalam sikap iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Resesi demi resesi yang sudah berlangsung, yang sudah terjadi, sedang berlangsung, dan akan berlangsung ke depan, kita akan melihat bahwa Dialah yang mengendalikan resesi kehidupan itu. Sehingga dunia tidak pernah kiamat
kita menjadi orang-orang yang bangga dan orang-orang yang penuh syukur, yang akan bersorak, bahkan lebih bersorak lagi. Lebih daripada Habakuk itu nanti di pasal 3. Kita akan melihat bagaimana seruannya nanti di pertemuan yang terakhir. Kenapa? Karena Allah itu sendiri pun, kalau kita lihat di dalam konteks zaman perjanjian baru, Allah sendiri turun mengintervensi realita resesi kehidupan itu yang berakar di dalam hati manusia yang berdosa, di dalam hati manusia yang penuh dengan sikap membunuh, pembunuhan, penghancuran, pengerusakan, terutama bagi mereka-mereka yang sedang ada di dalam posisi-posisi kekuasaan. Tetapi lihat, ketika waktunya Allah tiba, maka Allah sendiri akan datang untuk menyatakan, mendemonstrasikan kasih-Nya dan kedaulatannya. Dan itu yang akan kita nikmati, saudara-saudara, di dalam momen Natal yang tinggal beberapa minggu lagi kita akan nikmati. Masuk di Advent 1, hari Minggu nanti tanggal 27, udah masuk Advent 1 di tahun 2022. Tetapi mari kita memikirkan ketika kita masuk dalam momen mempersiapkan diri kembali. Allah seperti apa yang kita kenal, Allah seperti apa yang kita lihat, Allah seperti apa yang kita percayai, Allah seperti apa yang kita yakini di dalam realita itu, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang telah menciptakan dunia ini dengan segala manusia ciptaannya dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dia adalah pusat, dia adalah sumber, dia adalah proses di mana dia terlibat, dan dia tujuan dari segala sesuatunya. Dia tahu yang terbaik bagi ciptaannya. Maka satu-satunya jalan keluar adalah seperti sikap Nabi, yaitu Nabi menantikan jawaban Tuhan atas kenyataan itu. Bagaimana caranya? Dengan sabar. Nabi menunggu jawaban Tuhan seperti seorang pengintai berdiri di atas menara. Perhatikan ya, berdiri di atas menara. Dia menikmati satu kesempatan menantikan. Kadang-kadang kalau dibicarakan menantikan, itu satu pekerjaan atau menunggu gitu, atau satu pekerjaan yang membosankan, satu pekerjaan yang akhirnya membuat kita putus asa. Benar enggak ya bahwa ini akan terjadi? Benar enggak ya? Tetapi di mana hal itu terjadi? Justru disitulah kita akan melihat bahwa di sana ada iman gitu. Kesabaran itu membutuhkan iman. Kesabaran itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu, menjadi dasar bagi sang nabi, bagi sisa-sisa Israel yang tertindas, dan bagi kita yang hidup di zaman ini untuk menantikan jawaban Tuhan. Iman yang kokoh, iman yang sungguh-sungguh hidup di dalam relasi, dalam persekutuan dengan Dia, menjadi sebuah modal kita, menjadi orang yang sabar menanti. Hei saudara-saudara, teman-teman, apa yang sedang kita paksakan terjadi perubahan dalam hidup kita, atau hidup orang-orang yang mungkin kita minta berubah, boleh, silakan. Tetapi jangan mendahului Tuhan dan waktunya. Jangan mendahului Tuhan dan tindakannya di dalam kehidupan kita. Tetapi sabar dan nantikanlah waktunya untuk bertindak. Kalau kita perhatikan di sini, Nabi sering disebut sebagai pengawas yang mengamati tujuan Tuhan, yang kadang-kadang memperingati ketika bahaya dan mengintai umat. Itu kita bisa lihat dalam pembandingannya dalam Yesaya 21, 6-8. Dan di dalam penantian itu Allah berbicara kepadanya. Dikatakan, tuliskanlah itu penglihatan itu. Tuliskanlah penglihatan itu. Umumkanlah, beritakanlah kepada segala ciptaan. Untuk apa? Untuk diperhatikan. Untuk menjadi sebuah peringatan bagi segala realita kehidupan. Walaupun nanti kita akan melihat bahwa ada dua kelompok manusia yang bisa menangkap dari sisi Tuhan menyatakannya, tetapi manusia jahat, manusia fasik, akhirnya kita akan melihat semakin fasik dan semakin fasik, yang pada waktu Tuhan mereka akan mengalami penghukuman yang tidak terhindarkan. Dan kalau kita perhatikan konteks itu, disitulah nanti kita akan melihat bagaimana Babel jatuh yang menganggap dirinya, Damsyik yang menganggap dirinya hebat. Kalau kita perhatikan di ayat 1 itu dikatakan bahwa dia menggaruk, dia akan mencari keuntungan, dia akan memeras semua orang
untuk memuaskan dirinya, untuk menimbun harta, untuk memberikan segala kekayaan itu kepada kuda-kudanya, kepada orang-orang yang menjadi kekuatan bagi dia. Tetapi di dalam pasal yang kedua, kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan itu sungguh-sungguh tidak akan lama, akan terjadi satu waktu di mana orang yang menganggap dirinya itu memiliki kekuasaan mutlak di dalam hidup ini akan berakhir juga. Segera akan berakhir, segera akan dilakukan. Tetapi sebelum itu terjadi, maka tuliskanlah, sampaikanlah, umumkanlah, beritakanlah. Nah, perhatikan di sini ya. Kita akan melihat setelah Nabi mengalami Tuhan, setelah Nabi menikmati pesan daripada Tuhan, hal itu pesan Tuhan dan Tuhan yang dialami oleh sang Nabi itu sendiri menjadi sebuah pesan untuk bisa disampaikan, dan itu yang dituliskan oleh sang Nabi di sini. Maka ketika kita perhatikan bagaimana ayat 3 dan ayat yang kelima, ketika tadi di atas dia menegaskan bahwa Allah menantikan sebuah Nabi menantikan janji Allah dengan sabar. Dia berdiri sebagai seorang pengawas di atas pengintaiannya. Di dalam satu pergumulan imannya mungkin orang tidak tahu, tetapi dia sedang menunggu, menantikan di atas menara. Karena dia percaya akan janji Allah yang telah disampaikan kepadanya, yang telah diketahuinya. Nah, saudara-saudara, dari mana Nabi tahu akan hal ini? Kalau kita lihat, dia adalah seorang keluarga Lewi, dan dikatakan bukan hanya sekedar keluarga Lewi, tetapi dialah orang yang sungguh-sungguh dalam kenabiannya. Bukan hanya hidup dalam status Nabi, tetapi hidup dalam relasi dengan sang penguasa hidup, sang Nabi itu sendiri. Nah, ini bedanya dengan nabi-nabi palsu atau nabi-nabi yang menyampaikan suara palsu tentang Allah kepada bangsanya pada waktu itu. Maka kita perhatikan di sini dalam ayat 3 dan sampai dengan ayat yang kelima, dia membandingkan orang benar dan orang fasik. Apa yang kita lihat di dalam realita kehidupan orang benar? Yang pertama, mengenal Allah dari wahyu yang tertulis, mempercayai apa yang telah dituliskan, apa yang telah disampaikan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah resesi kehidupan, itu wahyu Allah yang adalah firman Allah itu sendiri. Kadangkala dan kebanyakan kita menjadi nomor kesekian baru kita percaya. Secara pengetahuan mungkin kita akan, oh iya gitu, itu sudah terjadi. Tetapi saudara perhatikan di dalam bagian ini bahwa di dalam kenyataan hidup ini bukan hanya diketahui, imani dalam pengetahuan, tetapi diimani dalam sebuah perilaku hidup akan mengikuti bagaimana kita mengekspresikannya di dalam kehidupan kita. Dan kenapa hal itu? Karena dia percaya kepada wahyu Allah yang dituliskan itu. Jadi resesi apa yang sedang kita alami saat ini? Mari kita belajar dari sang Nabi dan sisa-sisa orang yang mengikuti rombongan Nabi pada waktu itu adalah mencari wahyu Allah, mencari firman Allah, menemukan kembali jawabannya. Kadang-kala di dalam resesi kehidupan kita tidak akan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kita tidak mencari sebuah pengilhaman dari pembacaan firman Tuhan. Kita akan mencari nasihat-nasihat. Kita akan mencari kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak salah, itu ada benarnya, tetapi terbatas karena itu hanya apa kata orang. Tetapi perhatikan di sini sang Nabi dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup oleh percayanya. Maka bagaimana dia bersikap? Dia harus mengenal Allah dari wahyu yang tertulis. Jadi perhatikan di sini, tanpa kita serius terhadap membaca kitab suci, kita tidak pernah memiliki satu iman yang kokoh dan pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, apa yang sedang Anda alami saat ini? Apa yang sedang membuat kehidupan ini seakan tidak bisa bangkit lagi? Tetapi justru disitulah Allah memanggil dan Allah memanggil. Seperti Nabi, bagaimana dia mencari wajah Allah dan mencari kebenaran Allah di dalam hidupnya. Yang kedua, hidup orang percaya yang sungguh-sungguh mempercayai akan Allah dan janjinya.
adalah melihat penglihatan tersebut penting untuk dicatat bagi generasi berikutnya. Bagi generasi berikutnya, buktinya adalah tidak ada sejarah GCLC 2 yang kita bahas tentang Nabi Habakuk malam hari ini. Kalau tidak ada sejarah iman Nabi Habakuk dan orang-orang yang masih percaya pada saat itu diceritakan dan dituliskan di dalam Alkitab. Maka di sini penglihatan itu tersebut penting untuk dicatat, perlu untuk disampaikan. Bahkan ketika kita melihat pada zaman itu menjadi sebuah peringatan yang menyatakan kesabaran Allah dan kesempatan yang Allah mau berikan kepada bangsa-bangsa yang jahat itu dan kepada bangsanya umat Allah itu sendiri yang hidup dalam kejahatannya, yang melakukan kejahatan semena-mena, ketidakadilan, menindas bangsanya sendiri, supaya ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat endingnya nanti, apakah orang Israel bertobat? Apakah umat Allah bertobat? Apakah mereka tidak jadi dibuang ke Babel? Akhirnya jadi. Kenapa? Karena hati mereka membeku. Hati mereka tidak pernah sungguh-sungguh berbalik dari kenyataan yang sesungguhnya, dari kejahatan-kejahatan mereka. Mungkin resesi demi resesi yang terjadi di dunia ini bukan karena memang orang-orang jahat di sana, tetapi awalnya ada di diri kita sendiri. Kita menjadi bagian daripada penghancur dan menjadi sumber resesi itu sendiri. Mari kita lihat ke diri kita sendiri. Mari kita bercermin di hadapan Tuhan. Apakah justru saya sendiri yang menjadi bagian untuk membuat resesi itu terjadi? Termasuk ketika hidup saya mengalami resesi kerohanian, di mana saya tidak menemukan Allah, di mana saya tidak mempercayai Allah, di mana saya tidak bisa memegang janji-janji Allah yang sudah terbukti di dalam sejarah, termasuk dalam kehidupan pribadi. Tetapi saudara-saudara, dalam kenyataan itu, mari kita kembali untuk melihat bahwa apa yang telah dituliskan melalui Nabi Habakuk malam hari ini disuarakan, diserukan kembali kepada kita. Mari kita bercermin. Saya adalah bagian dari bangsa-bangsa yang jahat itu. Saya adalah bagian daripada orang-orang umat Allah yang mendisa memperlakukan orang-orang lemah pada saat itu. Atau saya adalah bagian daripada nabi yang coba memposisikan diri, mengeluh, berteriak dan minta tolong dan mempercayai. Harusnya itu yang kita lakukan. Sehingga kita bisa bangkit dan menguasai masalah itu, menguasai resesi itu, bukan dikuasai oleh resesi itu. Sesungguhnya resesi kehidupan diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita, bukan membuat kita dikuasai olehnya, tetapi justru itu kesempatan bagi kita menyadari akan keterbatasan kita dan melihat Allah yang besar, melihat bahwa Allah yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita adalah Allah yang akan datang dan terus akan datang bertindak bagi orang-orang yang percaya dan mempercayai Dia di dalam kehidupan ini. Sekali mungkin akan bahwa bayang-bayang kematian itu tidak terhindarkan. Bahkan kematian itu secara fisik akan terjadi dengan sendirinya oleh karena berbagai resesi kehidupan. Tetapi marilah kita mati di dalam iman kepada Allah, bukan di dalam resesi yang sedang menguasai hidup kita. Ingat ini. Kalaupun kita akan mati, kalaupun kita akan ditimpa oleh bencana alam dan dengan berbagai macam, marilah kita mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang mati di dalam keraguan-raguan, mati di dalam kehidupan sedang dirundung oleh masalah. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengelola semua persoalan-persoalan hidup, termasuk persoalan di dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan kita, antara anggota-anggota keluarga kita, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara, kita nggak bisa mengendalikan. Tetapi justru ini menjadi satu resesi kehidupan yang Tuhan izinkan untuk menguji kita dan menantang kita. Apakah engkau mencari Tuhan di saat kondisi demi kondisi seperti itu terjadi? Atau engkau sedang membiarkan hidupmu akan dikuasai oleh stres, akan dikuasai oleh frustrasi, ada dikuasai oleh depresi, akan dikuasai oleh kejiwaan yang rusak? Sesungguhnya Allah tidak mau. Yang mau itu adalah setan, iblis yang menghancurkan hidup manusia ciptaan Allah. Maka di dalam kenyataan itu, marilah kita sadari bahwa segala hal yang buruk di dalam kehidupan kita, Allah izinkan terjadi supaya kita datang kepadanya sehingga kita mengalami kemenangan kembali. Mungkin kita punya 1000 macam alasan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Saya pikir itu hakmu dan hak saya. Tetapi ketika kita melihat diri kita di hadapan Tuhan,
mari kita sadar, itu tidak layak untuk kita lakukan. Karena ada Allah yang mengasihi kita dan akan membalas segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Makanya hal yang ketiga adalah meyakini Allah mengatur segala sesuatu. Meyakini Allah mengatur segala sesuatu. Jadi jangan jadikan Allah itu sebagai stempel kehendakku dan kehendakmu. Tetapi meyakini Dia yang mengatur. Kalau kau diizinkan di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam resesi kehidupan, ingatlah selama ada iman kepada Dia yang mengendalikan realita resesi itu. Resesi tidak pernah akan menguasai hidup saudara. Bahkan ketika resesi itu akan mematikan hidup secara fisik pun, resesi pun tidak pernah bisa mengalahkan jejak-jejak iman orang yang dikenang oleh generasi berikutnya. Kenapa? Karena Allah ada di sana. Dan ada iman yang hidup di sana, yang dialami oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Maka yang keempat adalah yakin akan perkataan Allah menuju penggenapan. Dalam hal ini kita lihat di dalam konteks kitab Habakuk adalah penghancuran Babel. Di mana Babel tadi kita lihat di pasal 1 itu begitu arogan, begitu pongah, begitu sungguh-sungguh lihat bahwa segala sesuatu bangsa-bangsa lain, manusia yang ada di dalam jajahannya, itu akan menjadi makanannya. Dia akan memperlakukan sesuka-sukanya. Tetapi tunggu dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang terbatas kuasanya dalam ketidakterbatasan kuasa Allah. Dan itu yang akan terjadi. Yang kelima, yakin bahwa apa yang Allah nyatakan pasti terjadi. Jadi ada satu sikap hidup orang percaya. Maka dikatakan orang yang percaya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Bagaimana caranya? Itu tadi, mengenal Dia dari wahyunya, mencari Dia, menyatakan penglihatan itu dari refleksi kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, wahyu Allah yang tertulis dalam Alkitab, tidak mesti kita menjadi seorang yang ahli teologi, yang menggali sedemikian dalam. Kalau bisa kita lakukan itu, silakan, puji Tuhan. Tetapi iman itu tidak hanya dibangun dengan pendalaman Alkitab harus belajar sekolah teologi, tidak. Tetapi iman itu sederhana adanya. Iman itu adalah iman yang meyakini dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup yang terbatas ini, yang sedang mengalami resesi kehidupan. Tetapi apakah iman itu sampai kepada kenyataannya menghadirkan Dia hadir? Sehingga masalah dan resesi kehidupan sebesar apapun, apalagi kalau manusia lain pada umumnya pun mengalaminya, tidak menjadi masalah bagi saya dan bagi saudara. Bukan karena kita sanggup, tetapi karena Dia ada di sana untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara. Ketika engkau mengalami resesi kehidupan ini, di mana imanmu? Di mana Allahmu yang kamu percayai? Coba pikirkan itu baik-baik. Tetapi perhatikan bahwa orang benar yang hidup oleh percayanya, orang yang sungguh-sungguh yakin akan perkataan Allah, dan yakin bahwa apa yang Allah nyatakan pasti akan terjadi. Saudara-saudara, apa yang sedang engkau nantikan? Dan mungkin sampai pada saat ini seakan-akan Allah diam. Ingatlah bahwa peristiwa yang terjadi di zaman Habakuk akan terjadi dalam hidupmu, akan terjadi dalam hidupku, akan terjadi dalam keluargamu, akan terjadi di dalam keluarga, dalam dunia kerja, dalam resesi dunia saat ini. Dan itu dinyatakan melalui orang-orang siapa? Orang-orang yang mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang fasik, kita lihat perbandingannya. Ada 3 hal yang dikatakan di sana. Orang sombong tidak lurus hatinya. Maka kalau kita melihat ini di dalam 2 Timotius ya pasal 3, kita akan melihat di sana resesi kesukaran di zaman ini semakin menjadi-jadi. Karena orang-orang yang masih merasa dirinya hebat, merasa dirinya masih punya kemampuan, merasa dirinya masih punya kekuasaan, dikatakan bahwa dia akan mengeksploitasi semua hal, termasuk ibadahnya, termasuk Allahnya sendiri.
Nah, itu dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima itu. Dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, dan tidak taat kepada menjadi hamba uang, dan menjadi orang-orang yang secara sosial di dalam keluarga, bahkan sampai kepada ayat yang keempat itu dikatakan bahwa secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka, tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orang yang sombong menyatakan aku adalah orang beragama, aku adalah orang beriman, tetapi perhatikan perilakunya adalah bertolak belakang dengan imannya, dengan sikap hatinya, tindakannya terhadap kehidupannya sendiri, terhadap Allah dan juga terhadap manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara coba membungkus kebusukan itu sedemikian rupa sampai membunuh orang yang seharusnya tidak layak dibunuh. Dan itu yang terjadi di dalam sikap peristiwa yang sedang ini, kita nggak tahu. Tetapi Allah tahu, Allah mengendalikan sejarah. Apa yang sedang terjadi dalam pengadilan saat ini tentang kasus Sambo dan kasus Yosua. Kita bukan Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi apa yang terungkap di permukaan, kita akan melihat kejahatan itu, kekuasaan itu, di mana seharusnya hukum paling tinggi ada di sana. Tetapi justru pembunuhan yang begitu menyedihkan terjadi di sana. Dan yang sangat menyedihkan adalah siapa pelakunya? Orang yang mengaku beragama, orang yang mengikut mengenal Kristus. Bahkan ada satu foto yang saya tahu dipaparkan sedang bernyanyi, bervokal grup riang di depan mimbar. Ada seorang pendeta yang sedang mendampingi di sana. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa iman harus bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan harus bertumbuh. Mungkin dulu itu benar gitu. Tetapi ketika kekuasaan itu semakin besar, materi itu semakin banyak, maka dosa bisa diciptakan, dosa semakin bertambah-tambah. Sehingga bukan hanya kita mengenal hartawan, bukan kita hanya mengenal wartawan, bukan hanya mengenal peragawan, tetapi kita mengenal yang paling utama dan sangat jelas, dosawan, pencipta-pencipta dosa. Walaupun kita mengaku-ngaku diri kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah orang sombong. Dikatakan tidak lurus hasilnya. Orang sombong dan khianat, berlagak, melagak, dan tidak tetap ada. Nah, ini perhatikan akhir hidup mereka. Kita akan lihat nanti. Ada seorang alumni yang sedang dipenjara saat ini di kota Semarang, saudara-saudara. Perkaranya sudah mengungkap satu kebenaran yang terjadi di Mahkamah Agung, di mana Hakim Agung menjadi terdakwa. Itu sudah tahu. Berapa waktu yang lalu tadi pagi istrinya teriak dan nangis kepada saya, "Bang, ini tolong dulu. Bagaimana doakan ini, bagaimana ini bisa kami melewati. Seharusnya abang ini, mas ini tidak seharusnya ada di dalam penjara." Lalu saya bilang katanya, "Ini teman saya pendeta juga kok masuk dalam penjara dan 1,5 tahun dalam penjara di mana tidak seharusnya dia di penjara. Justru digunakan untuk memberitakan Injil. Tetapi sementara proses hukum akan berlangsung, ingatlah satu waktu bahwa Tuhan akan menyatakan keadilan." Iya dong, masalahnya Hakim Agung sendiri sudah jadi terdakwa. Dan bukannya satu orang, itu yang sedang terjadi di KPK. Itulah perkara daripada koperasi inti dana di Semarang itu. Yang dengan itu tadi ada 2 kasusnya. Masalah memfailitkan koperasi itu supaya sang pemilik modal mayoritas itu mendapatkan uang sebanyak-banyaknya di tengah-tengah resesi itu. Dan uang itu dari mana? Uang daripada 50.000 anggota di seluruh Indonesia. Kebayang nggak? Mereka sudah mengumpulkan di sana untuk menjadi anggota koperasi. Dan saudara-saudara, alumni ini dia sedang mendekam dalam penjara untuk sesuatu di mana tidak bersalah. Saya katakan kepada istrinya, "Mbak, itu berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan sudah membuka, sudah memberikan, menyatakan kuasanya. Itu Hakim Agung itu yang menyatakan diri harusnya wakil Allah. Tetapi dia korupsi dengan 100-an juta rupiah." Saudara-saudara, betapa bodohnya itu. Saya katakan kepada abang saya yang Hakim Agung di sana, "Kok menyedihkan sekali orang seperti ini." Tetapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Kita akan melihat sejarah kehidupan masih terus berjalan. Tetapi dikata itu yang menyatakan di sini, orang sombong, orang khianat, orang yang melagak, ya, sok jago gitu.
tidak akan tetap ada. Itulah akhir hidup mereka. Yang ketiga adalah mengangakkan mulutnya seperti orang mati, tetapi tidak kenyang-kenyang seperti maut. Apa yang dikatakan oleh seorang tokoh. Koruptor-koruptor ini adalah orang-orang yang sedang meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Mau ditelan semua air laut itu pun, tetapi nggak cukup baginya. Itulah mau dibayangkan. Itulah kenyataan di mana kita hidup. Sehingga ketika kita hidup dalam kondisi seperti sekarang, seperti ini, justru kita semakin tertantang melihat resesi kehidupan. Bukan kita undang hadir, tetapi kita tantang bersama dengan Allah yang kita kenal dan kita percayai dalam hidup kita. Resesi apa yang sedang engkau alami saat ini? Di mana Allahmu berada? Di situ resesi hidupmu itu. Engkau bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Nanti seperti Nabi Habakuk, dia bersorak nanti di pasal yang ketiga. Apa hukuman bagi orang-orang fasik? Ayat 2, Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai 20. Saya menekankan beberapa hal di sana. 5 kata celaka kepada orang-orang seperti apa? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Nah itu tadi. Orang yang mau menyogok hakim, termasuk hakim agung, korup, yang mencoba melakukan pendekatan. Dikatakan, ini masih ya satu contoh. Dikatakan, sepintar-pintarnya ya, setinggi-tingginya tupai melompat, tetapi akhirnya jatuh juga. Saudara-saudara, itu yang kita serukan. Kita tidak menginginkan orang-orang itu harus mengalami, tetapi kita minta Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan nyatakanlah keadilannya bagi itu. Itu sikap iman kita. Maka di dalam sikap iman itu Allah menyampaikan pesan kepada nabinya. Dikatakan celaka orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Di mana kita melihat realita ini? Kita melihat di sekeliling kita, atau kita orang yang berusaha, kita sedang menjadi orang yang menjadi pelaku yang sedang menggaruk hak orang lain. Kita tidak memberikan hak-hak pembantu di rumah tangga kita. Kita tidak memberikan hak-hak orang-orang yang seharusnya mendapatkan itu dari kita. Karena kalau mereka kerja kepada kita. Atau kita melihat seharusnya kita harus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberi kepada orang-orang yang seharusnya kita tolong. Seperti Boas kepada Rut sebelum menikahi Rut. Membiarkan orang-orang susah mengambil remah-remah sisa-sisa daripada jerami itu. Tetapi dikatakan kalau tidak demikian, dikatakan celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Nah, kalau kita mau jujur saudara-saudara, hidup kita sendiri dan segala berkat yang kita punya pun itu bukan milik kita. Kita hanyalah mengelola hidup ini dan mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kita. Maka tidak pernah ada alasan yang logis, alasan yang kuat bahwa kita menjadi pengendali hidup kita dan segala apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kenapa? Karena itu semuanya dari Allah dan milik Allah. Itu semuanya pemberian Allah yang mungkin suatu waktu kita tidak akan nikmati dan itu akan diberikan kepada orang-orang di mana Tuhan menghendakinya. Itu dikatakan oleh Mazmur 127 dalam konteks keluarga. Ya. Bagaimana orang-orang yang membangun segala sesuatu, tetapi dikatakan bahwa dia akan kasih kepada orang yang dikenanya pada waktu malam. Itulah akhir orang yang menggaruk pada dirinya sendiri apa yang bukan miliknya. Bahkan kalau kita melihat pun, karena hidup kita dan segala apa yang kita kelola saat ini, semuanya adalah milik Allah. Ada satu niat dan semangat untuk memberi hidup ini dan segala apa yang kita berikan. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya melihat satu keluarga yang begitu peduli. Bukan mereka cukup banyak, tetapi dia mengangkat jadi anak angkatnya. Anak-anak yang
membutuhkan bantuan untuk bisa melanjutkan sekolah, untuk bisa hidup mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Bagi saya ini satu lompatan besar, dan kiranya keluarga ini menjadi keluarga yang terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Karena bukan dia menggaruk apa yang bukan miliknya, malahan apa yang hidup mereka dan apa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dikelola, dibagi, di-share kepada orang lain. Harusnya itu yang terjadi. Tetapi perhatikan, orang-orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, dikatakan ini celaka. Nah, celaka dalam arti dia akan mengalami penghukuman daripada Tuhan. Mari kita serukan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan semangat mengasihi. Sebelum waktu Tuhan bagi mereka untuk Tuhan berhadapan dengan mereka, maka doakan dan ingatkanlah mereka. Hidup mereka dan kekayaan mereka bukan milik mereka tetapi milik Tuhan. Maka hidup mereka dan segala kekayaan mereka serahkanlah untuk dikelola dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kalau kita ada di posisi itu, marilah kita tidak menunda-nunda untuk merenungkan dan memikirkan diri kita. Bertobat bagaimana yang bukan hak kita, jangan kita ambil menjadi hak kita. Bahkan yang kita punya pun, hidup kita pun seperti Nabi, bagaimana dia menolong orang-orang lain yang sedang sengsara, dia memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak ada pengharapan pada waktu itu. Itu yang seharusnya kita lakukan. Celaka yang kedua, saudara, celakalah orang yang mengambil laba dan tidak halal gitu. Nah, tradisinya di sini kita perhatikan ya, kolaborasi di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru juga tentang makan riba misalnya. Itu memeras gitu. Saya begitu sedih ketika saya melihat ada orang-orang tertentu dan saya lihat dia orang Kristen itu memeras orang-orang di pasar-pasar, itu mengambil uang dengan bunga yang berlipat ganda gitu. Jadi kalau dia kasih modal 500.000 pada pagi hari, dalam beberapa jam ke depan itu akan dikembalikan 1 juta. Bisa kebayang nggak? Tanpa dia bekerja. Nah, kenapa tidak digunakan oleh sang pedagang? Karena dia tidak punya uang. Gitu. Dia makan riba, gitu. Dia nggak capek, gitu. Dan itu yang sedang terjadi. Maka dikatakan celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal, dalam arti melampaui batas, gitu. Nah, di sini kita melihat Allah tidak melarang untuk berdagang dan mengambil untung, tetapi ada batasan-batasannya. Ya, ada cost yang harus dipertimbangkan. Yang ketika celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar atas benteng di atas ketidakadilan. Nah, ini mengacu kepada bangsa Babel dan bangsa-bangsa yang pongah pada waktu itu. Bangsa-bangsa yang besar pada waktu itu. Yang menganggap dirinya mereka Tuhan atas diri mereka sendiri. Itu ilah mereka. Itu telah memberikan sebuah kemenangan kepada mereka. Tetapi mereka lupa bahwa patung-patung buatan tangan mereka sendiri itu akan hancur juga di tangan Allah ketika waktunya tiba. Mereka mengandalkan kekayaan mereka masih banyak kok gitu. Resesi ke depan ini kita akan melihat bahwa orang kaya bisa semakin kaya, tapi orang miskin, orang yang susah akan semakin susah dalam kehidupannya, termasuk dalam berbagai fenomena alam yang sedang dan akan terus terjadi di masa-masa yang akan datang. Tetapi justru di sana kita melihat bahwa ketika banyak orang-orang yang melakukan ketidakadilan di sana, dikatakan di sini dia mendirikan kota atas darahnya dan akan meletakkan dasar atas benteng di atas ketidakadilan. Dikatakan Allah, celakalah mereka. Dan itu yang dituliskan oleh sang nabi. Itu supaya terpampang sedemikian rupa. Mau mengingatkan bahwa ada Allah di surga, ada Allah sang pencipta untuk melakukan pembalasan yang sedang diproses dan segera akan terjadi. Dan itu yang dialami oleh Babel pada waktu itu. Keempat, celakalah orang yang memberikan minum sesamanya, bercampur amarah. Nah, ini apa ini? Kita akan melihat pada masa itu bagaimana dia memberi juga, tetapi dengan membentak-bentak,
dengan menunjukkan siapa dia gitu, dengan menunjukkan bahwa dialah Allah daripada orang yang dibantunya gitu. Kadang-kadang kita memperlakukan orang kecil seperti itu ya. Bahwa ketika kita punya kuasa, ketika kita memberi sesuatu, mungkin kita tidak katakan, apalagi kalau kita katakan, kita berperilaku tidak benar terhadap mereka, pembantu-pembantu, asisten rumah tangga yang ada di rumah kita. Suka kita memperlakukan mereka tidak manusiawi. Kenapa? Karena kita memberi juga. Kita memberikan minuman, tetapi dengan bercampur amarah. Dan dikatakan, celakalah orang yang seperti itu. Yang kelima, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu, bisu, bangunlah. Kenapa? Karena itu tidak pernah memberikan pertolongan. Dan di situ kita akan melihat tradisi demi tradisi, berhala-berhala pada waktu itu menjadi sesuatu hal yang sungguh-sungguh dilakukan oleh manusia pada saat itu. Saudara-saudara, mungkin kita tidak menjadi orang yang sedang mengambil kayu, berbicara menjadi memberhalakan kayu, tidak memberhalakan sebuah batu, pasti mungkin tidak. Ya udah, ini udah orang modern dong. Tetapi apakah kita memberhalakan pikiran kita? Apakah kita memberhalakan berkat Tuhan yang berikan kita bagi kita? Apakah kita memberhalakan pekerjaan kita? Yang sering sekali kita menggantikan posisi Allah sebagai kebutuhan kita yang utama dengan semua pemberian-pemberian Allah bagi kita. Tetapi kalau kita ada di posisi itu, dikatakan celakalah kamu, celaka saya, celaka kamu, celaka mereka, celaka kita semua. Kenapa? Karena kita menggantikan Allah dengan segala berkat-berkat Allah dalam hidup kita. Mari kita saling berdoa supaya tidak pernah menggantikan Allah dengan pemberian-pemberiannya, termasuk pemberiannya tentang orang-orang yang kita kasihi. Akhirnya kita karena sibuk sana sibuk sini, akhirnya kita tidak menikmati Allah sang sumber hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan usaha-usaha kita, maka akhirnya kita lupa akan Tuhan atau kenyataan yang lain. Tuhan mengizinkan pergumulan demi pergumulan, kematian, kesedihan, dan segala macam yang buruk terjadi dalam hidup ini. Kalau itu menjadi sebuah Allah yang kita ladeni, dikatakan juga celakalah kamu. Karena itu adalah sesungguhnya tidak layak untuk dipercayai. Karena yang layak dipercayai dalam hidup ini adalah hanya Dia yang ada di sorga, yang telah memberikan kita hidup dan yang telah memberikan berkat bagi kita. Maka mari kita hati-hati. Bagaimana kalau udah begitu? Ketika Nabi menyampaikan itu, disampaikan kepadanya untuk disampaikan. Dikontraskannya ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah, perhatikan di sini, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Konsep ini ditujukan kepada siapa? Kepada umat-Nya yang sedang putus harapan, yang sedang mengalami resesi kehidupan. Mengingatkan ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang berjanji, ada Tuhan yang sanggup menolong di bait-Nya yang kudus. Dan perhatikan itu, bait-Nya yang kudus itu di mana? Perhatikan ketika kita melihat peristiwa Natal. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah yang adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam berkemah di antara kita. Kita adalah bait Allah di mana Allah bertahta. Maka ketika kita melihat resesi kehidupan ini, kita lihat bahwa di dalam hidup kita juga ada Allah di bait-Nya yang kudus, yang sungguh-sungguh bukan dikuasai oleh resesi itu, tetapi justru kekudusannya, kerajaannya itu menjadi sebuah semangat yang kita mau persembahkan kepadanya dari sikap hidup kita yang tulus. Tetapi bagaimana hal itu terjadi? Berdiam dirilah di hadapannya. Nantikanlah Dia, umat-Nya, dan segenap bumi. Saudara-saudara, itulah sikap yang benar. Maka apa implikasinya dalam kehidupan nyata dari waktu ke waktu? Saya boleh mohon kesediaan daripada Bang Andreas untuk membacanya untuk kita. Implikasi di kehidupan nyata dari waktu ke waktu. Apa yang kita bisa pelajari dari pasal yang kedua ini? Saya persilakan. Ya. Implikasi kehidupan nyata dari waktu ke waktu.
Dengan pengenalan dan keyakinan teguh terhadap Allah, keluhan, seruan, bahkan sikap menyala mengerti cara-cara Tuhan dalam menolong umatnya hanya dapat dipahami dengan sikap percaya teguh menantikan tindakan Tuhan yang pasti terjadi indah pada waktunya. Jangan biarkan hidupmu menjadi umat andir, sekedar status agamawi dengan aktivitas religius yang kelihatan saleh, tapi isinya kepalsuan, polesan luar yang pasti tidak pernah membuat kita berdiri tegak di tengah berbagai wujud realisasi kehidupan. Jika Dia telah memilih kita dan kita hidup mengasihinya, Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi memberikannya bagi kita. Mana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan. Saudara-saudara, itulah implikasi yang mungkin kita renungkan dan mungkin ada hal lain yang Anda bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Tetapi itulah yang kita lihat ketika iman yang sejati, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah, di mana kita hadirkan dalam kehidupan kita, dan kita dibawa di hadiratnya untuk kita nikmati kehadirannya, sehingga Dia bisa bicara secara personal bagi kita. Maka kita menjadi orang-orang yang segar di tengah-tengah resesi kehidupan ini. Melihat resesi kehidupan bukanlah masalah, tetapi yang menjadi masalah utama adalah ketika kita memberhalakan resesi itu sendiri, seakan-akan lebih besar daripada Allah kita, yang seharusnya Allah ada di sana untuk memberikan kita pertolongan. Maka marilah kita melihat satu perenungan di mana kita menyelidiki diri kita. Ketika kita melihat kenyataan seperti itu, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, orang jahat akan mengalami celaka dan celaka di dalam hidupnya. Maka sikap menyelidiki hidup bukan menyelidiki hidup orang lain, tapi menyelidiki hidup sendiri. Pada saat ini saudara, selidikilah diri dan keadaanmu saat ini. Apakah sedang mengalami kondisi seperti Nabi Habakuk? Dalam hal apa engkau sedang bergumul, sedang diuji dan harus menanti dengan sabar seperti Nabi Habakuk? Berdiri tegak di pengintaian di atas menara, menantikan Tuhan, meminta Tuhan, membiarkan Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Sungguhkah engkau percaya kepadanya dan atas janji Dia yang sedang menuju penggenapannya di dalam hidupmu? Atau engkau agak setengah percaya, atau pengetahuanmu mempercayai tetapi perilakumu disusul dengan kekhawatiran, mempertanyakan Allah kembali? Marilah bertobat. Jika engkau sungguh nyata dan di pihaknya, di sekutunya, dengan penuh percaya, Dia sedang mengerjakan dan menggenapi rencana penyelamatan bagimu dan bagi saya atas ketidakadilan dan kesesakan yang sedang berjalan dalam hidup kita saat ini. Kenapa saudara? Karena Allah Sang Pencipta itu berdaulat atas segala musim kehidupan ciptaannya. Ketika kita kagum tentang Nabi Habakuk, bukan Nabi Habakuknya yang menjadi sumbernya, tetapi Allahnya Habakuk. Maka Allahnya Habakuk adalah Allah kita, kecuali jika saya dan engkau tidak mempercayai Allah yang seperti itu. Tetapi jika engkau mempercayainya, engkau beriman kepadanya, engkau menjadikan Dia harta di atas segala harta yang engkau anggap berharga dalam hidup ini. Sikapnya adalah berdiam dirilah dan nantikanlah Dia. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan ada di dalam dirimu, ada di dalam diriku. Biarkan Dia bekerja dengan caranya sendiri. Kiranya firman Tuhan malam hari ini kembali menyegarkan kita, kembali membawa kita kepada satu realita hidup, bahwa resesi kehidupan ini di sepanjang sejarah kehidupan, di tengah-tengah dunia yang berdosa, besar kecil, ya, tidak pernah terpisah dari kehidupan ini.
Tetapi persoalan utama bukan resesi itu sendiri. Tetapi persoalan adalah dirimu sendiri. Bagaimana sikap iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Maka malam hari ini mari kita memberikan kesempatan untuk merefleksikan diri kita sejenak. Mari kita membiarkan Dia berbicara kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa masing-masing di tempat kita. Membiarkan Dia berbicara secara personal bagi kita. Membiarkan firman ini mengendap dalam diri kita. Mengingat apa yang sedang menjadi pergumulan kita sebagai umat percaya. Seperti Nabi Habakuk. Malam hari ini, Dia ada di sini. Dia melihat engkau dan melihat saya. Dia melihat pergumulanmu. Dia melihat resesimu. Dia menyatakan dia ada di dalam bait-Nya, yaitu dirimu sendiri, diriku sendiri. Biarkan Dia menolong engkau pada malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita membiarkan firman Tuhan ini menjadi berkat tersendiri bagi kita malam hari ini. Menjadi satu kemenangan seruan iman yang akhirnya nanti bersama dengan Nabi Habakuk kita akan pelajari di dalam pertemuan yang terakhir Rabu depan. Bahwa Allah itu yang membuat kita bersorak dalam hidup ini. Mari kita berdoa masing-masing. Sebelum kembali saya mohon kesediaan dari Kaluse untuk berdoa atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam hari ini. Mari kita berdoa sejenak masing-masing. Silakan Kaluse berdoa untuk kita. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ketika kami menghadapi berbagai resesi di dalam kehidupan, ingatkan kami ya Bapa bahwa Engkaulah yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Kalaupun kami melihat ada hal yang tidak bisa kami mengerti di dalam dunia ini, biarlah iman kami tetap kuat kepada Tuhan, pengharapan kami tetap ada kepada Tuhan, dan iman kami tidak luntur kepada Tuhan. Kami tidak kecewa, tetapi kami terus memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan. Dan firman-Mu menyatakan dengan pasti bahwa akan ada penghukuman kepada orang fasik itu. Di saat kami menuntut keadilan Tuhan, Tuhan pasti menyatakan keadilan pada waktunya Tuhan. Karena itu, biarlah kami menerima segala pembentukan Tuhan dan tidak melawan Engkau dengan berbagai hal yang menurut kami benar. Terima kasih untuk pemaparan firman-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk Bang Eli yang mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bang Andreas. Ya, terima kasih Bang Eli buat kesempatan bisa memberitakan firman di sesi kedua ini. Begitu banyak insight dan begitu banyak kesempatan kita bisa melihat bagaimana Habakuk meresponi setiap kejadian yang terjadi di masa-masa sulit dan bagaimana kita bisa melihat bagaimana iman kita tidak luntur daripada Dia. Ya, saat ini teman-teman kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kurang lebih ada 15 waktunya
kan teman-teman kalau ada pertanyaan yang menarik yang dikirimkan kepada aku, Bang, berarti Allah pasti akan menghukum orang fasik pada waktunya. Tapi bagaimana bila selama kita hidup orang fasik yang kita kenal malah seperti tidak mendapat celaka? Apakah Oke. Putus-putus ya. Ujungnya nggak kedengaran. Halo, Andreas. Oh ya udah, aku bacain aja, Bang. Bang, berarti Allah pasti akan ulang lagi Andreas, tadi putus. Oh, belum ya. Ya udah, aku baca aja. Bang, berarti Allah pasti akan menghukum orang fasik pada waktunya. iya. Tapi bagaimana? Halo, ya, kedengaran suara? Dengar. Kedengar, Tapi kedengaran. putus. Putus tadi. Dia terlempar lagi. Dari tadi agak sinyalnya agak goyang. Nah, coba Andreas. Belum dibuka mic-nya. Di unmute dulu. Oke. Ya, oke. Halo, Bang Ali. Aku ulang pertanyaannya, Bang ya. Bang, seringkali kita pasti melihat orang Allah pasti akan menghukum orang fasik pada waktunya. Tetapi bagaimana bila selama kita hidup orang fasik yang kita kenal dan tahu, malah sepertinya tidak mendapatkan celaka? Apakah ini mungkin terjadi, Bang? Dan bagaimana caranya kita tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menjadi marah melihat keberhasilan orang fasik, Bang? Silakan. Iya, kita akan melihat ya. Kalau kita melihat kisah Nabi Habakuk kan memang Babel akhirnya Habakuk melihat ya jawaban itu ya, mengalami kekalahan gitu. Nah, itu pertanyaannya bagus sekali. Tapi bagaimana kalau kita lihat kefasikan itu, tidak kita lihat pembalasan Tuhan di zaman kita. Misalnya kita dipanggil Tuhan lebih duluan misalnya, baru dijawab di generasi berikutnya. Lalu apa masalahnya? Itu adalah kedaulatan Allah. Tetapi ketika Allah berfirman, Allah tidak pernah mengingkari itu tidak akan terjadi. Bahwa saya dan Andreas nggak sampai tahu peristiwa itu. Atau nggak ketahui pun gitu. Dengan satu dan lain hal. Seharusnya itu bukan urusan kita. Gitu. Tetapi dari sisi Tuhan itu clear kok. Bahwa orang fasik, orang jahat. Dosa ini tidak pernah Allah tidak menyatakan penghukuman. Itu yang kita lihat. Nah, kalau kita mau lihat misalnya kita saksikan, sikap apa yang kita lakukan? Apakah kita katakan rasain loh gitu loh? Apakah begitu? Atau kita puji Tuhan, itu sudah ditaklukkan gitu. Tuhan juga nggak menghendaki begitu. Itu yang dilakukan oleh Yunus ketika dia tidak mau Asyuri itu, Niniwe itu bertobat gitu. Karena justru dia marah kepada Allah. Karena dia tidak melihat kebinasaan orang fasik itu. Kejahatan orang Asyur itu. Lalu apa haknya Yunus? Bahwa dia harus melihat Asyur itu harus, Niniwe itu harus dihukum Allah. Itulah makanya dikatakan, ya aku tidak pergi ke sana. Dikatakan setelah terjadi pertobatanmu, aku mau mati gitu. Lalu dikatakan Allah kepadanya, layak engkau marah. Dikatakan selayaknya aku marah, bahkan bukan hanya marah, aku mau mati gitu. Nah, itulah konyol kan. Dan siapakah Yunus? Dia seorang nabi gitu. Dan kenapa itu terjadi? Ya karena terjadi karena sikap imannya tidak sampai melihat keluasan hati Allah. Yang orang jahat itu pun, Asyur itu pun adalah milik Tuhan. Satu hal yang menarik ya, kalau kita perhatikan di pengadilan, bagaimana Pak Samuel itu, papanya Yosua itu, mamanya Yosua itu, ibu itu katakan kan, dikatakan nggak ampuni, maka dikatakan bertobatlah kau Sambo gitu. Sebelum menyatakan penghukuman Allah, jujurlah Sambo, jujurlah. Siapa istri Sambo itu? Bunda Putri, Bunda Chandrawasih. Saudara-saudara, itu seruan iman gitu. Kita ada di pihak ini. Tapi kalau kita nggak kesampaian di sana, satu bahasa iman adalah
Kita mau kalau orang yang jahat itu akhirnya bertobat kepada Allah. Karena kita bukan Allah atas dia. Dia adalah milik Allah dan Allah berdaulat atas dirinya. Makanya jujur saya berdoa, Tuhan biarlah Sambo dan keluarganya dan orang-orang yang fasik berkolaborasi membunuh Yosua itu dengan caranya. Mereka mengenal Tuhan karena mereka orang Kristen kan. Tapi itu kedaulatan Tuhan. Walaupun hukum negara harus tetap berjalan. Dan itu kan disuarakan oleh iman daripada sang keluarga Yosua itu, Pak Samuel itu sendiri. Nah saudara-saudara, saya pikir nggak ada apa-apa gitu. Yang penting ketika kejahatan dan kefasikan itu kita lewati, bagaimana sikap iman kita, kita tetap berdiri di atas pengintaian kita, menantikan dan melihat Tuhan bertindak. Kalau kita tidak lihat di masa kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menyatakan keadilannya. Saya pikir gitu ya Bang Andreas ya. Ya. Berarti jadi kita nggak layak iri terhadap itu. Berarti kita tidak boleh iri terhadap orang fasik yang ada dalam dunia ini ya Bang. Iya. Nah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius kan. Jauhilah mereka itu dalam arti perilaku mereka, waspadai perilaku mereka. Tetapi jangan singkirkan orang-orang jahat itu. Karena orang-orang jahat itu milik Tuhan. Itu bukan milikmu orang jahat itu kan. Kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Ya. Kadang-kadang kita melihat kita lebih baik. Dan memang layaknya begitu ya. Suka kita melihat, saya lebih baik. Seharusnya dia dihukum karena dia jauh lebih jahat daripada saya gitu. Memang kalkulasi manusia, matematika manusia, nih Bang Andesan ya, orang stan ya. Jadi bisa hitungannya begitu loh. Ya kan nggak layak sebenarnya. Dia nggak layak itu mendapatkan itu. Kenapa bukan dia yang hukum? Kadang-kadang kita melihat, jadi membanding-bandingkan. Kan itu ini kan keberatannya si Habakuk kan. Dia melihat memang bangsa Yahudi adalah bangsa yang jahat juga terhadap bangsa sendiri. Tapi kenapa Tuhan kau pakai damsi? Kenapa kau pakai Babel gitu untuk menghukum umatmu sendiri? Teganian loh. Ya kan? Itu kan, itu manusiawi ya. Tapi hati-hati jangan kebablasan. Belajarlah dari Habakuk, dia akan sadar kembali. Dia berdiri di atas menara dan meminta Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Gitu Bang Andreas. Ya, thank you Bang Eli buat jawabannya yang cukup bisa membantu menjawab pertanyaan yang menarik ini. Ada lanjut Bang, ada pertanyaan ditujukan pada aku juga. Apakah bila seorang yang mengaku Kristen pasti seorang yang lahir baru? Karena bila seorang Kristen lahir baru, pasti tidak akan melakukan perencanaan pembunuhan seperti itu. Gimana, Pak? Jelas. Jadi seorang Kristen itu belum tentu lahir baru. Orang yang sudah lahir baru pun kalau nggak bertumbuh, saya dan Andreas ini bisa jadi pembunuh ketika engkau tidak mengalami kehadiran Allah. Jadi jangan sombong dengan iman sudah lahir baru. Kalau mati pasti masuk surga. Karena persoalan kekristenan bukan persoalan masuk surga atau masuk neraka semata. Itu dampak kok. Tetapi persoalan utama adalah ketika mengenal Tuhan di dunia ini, apakah hidup saya dan hidupmu diubah gitu. Disitulah kita akan melihat bahwa hidup ini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita menopang kehidupan kita dan mewariskan harta berkat-berkat Tuhan kepada anak generasi kita, bukan. Tetapi bagaimana kita mewariskan iman, bagaimana iman itu juga kita perjuangkan, kita bangun di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain lihat siapa kita gitu. Karena kalau kita tidak memiliki iman dan kepercayaan hidup, sudah lahir baru dan kalau mati pasti masuk surga, ya kan? Karena itu otoritas Allah. Tetapi engkau tetap aja bisa menjadi pembunuh. Saya bisa menjadi pembunuh. Engkau Andreas bisa jadi pembunuh kalau imanmu tidak sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan. Ingat alumni STAN yang jadi koruptor itu, Mas Gayus? Masih ingatkah? Bisa menjadi koruptor besar. Walaupun udah sempat ikut persekutuan ekumene di mahasiswa STAN gitu. Ada fotonya kok. Nah itu membuktikan bahwa iman tidak cukup beriman. Tetapi iman itu harus tumbuh gitu. Iman itu harus bersentuhan dengan karakter kita. Dan siapakah manusia yang bisa membuat dirinya bisa terkelola dengan itu?
selain daripada Tuhan yang dia alami dan dia kenal dalam hidupnya. Tidak ada. Termasuk saya. Walaupun saya seorang pendeta. Ingatkah seorang yang membunuh di lift, membunuh teman itu karena cemburu. Padahal belum ada ikatan apa-apa. Yang memaksudi kardus itu, yang siapa itu, pendeta dari gereja dari gereja Betel ya, yang ini, yang itu, yang pendeta itu, pendeta muda itu, pembunuh juga. Jadi nggak ada alasan bahwa ya seorang pendeta nggak membunuh, ya kan, Bang Andias? Ya, Nah karena betul, itu makanya hati-hati, waspadalah kita, waspadalah gitu. Jadi ingat itu, siapa itu pesan dulu kepada itu, waspada tentang masalah itu ya, narkoba, kejahatan, waspadalah, waspadalah gitu. Karena di sana iblis sedang mengintai. Ya. Oke, thank you Bang buat jawaban dari pertanyaan ini. Terakhir Bang, aku mau nanya nih, kalau kita sebagai anak Tuhan menghadapi resesi hidup ini, apakah wajar kita mempertanyakan kenapa ini terjadi? Apakah wajar kita mempertanyakan kepada Allah setiap momen-momen ini, Bang? Apakah boleh, Bang? Wajar, justru itulah pola Nabi. Dalam kondisinya yang ini, tetapi justru itu nanti disitulah yang akan membawa dia kepada Tuhan. Ya. Yang nggak wajar adalah kalau kita tidak keluhkan resesi itu. Seakan-akan nggak ada resesi, padahal resesi sedang menimpa kehidupan kita. Kita sedang resesi kerohanian, padahal kita baik-baik kok. Tanya, apa kabar Bang Andeas? Baik, puji Tuhan, saya jadi MC malam ini gitu. Apa kabar ke Bang Kaluse? Saya masih staf Dival gitu. Tetapi roda keropos sudah digerogoti dari dalam gitu. Kita bisa memoles iman kita dengan aktivitas daripada iman itu sendiri. Kita menandai iman itu dengan aktivitas orang beriman. Tetapi apakah itu menunjukkan iman yang sejati? Belum tentu gitu. Mungkin kita sedang miss tentang iman kita. Kita sedang putus relasi dengan Tuhan. Nah, disitulah tantangannya adalah apa yang paling utama dan terutama dalam hidup kita adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki sikap iman yang bukan hanya menguasai pengetahuan kita, tetapi menguasai sendi-sendi kehidupan kita, termasuk resesi-resesi kehidupan kita. Tetapi apakah gampang? Tidak gampang, Bang Andeas. Kalau itu semua dialami oleh alumni kita tidak membuat kadang-kadang menangis terhadap pergumulan-pergumulan yang dialami. Kadang-kadang saya nggak tahan juga gitu. Yang seharusnya suaminya tidak harus memperlakukan istrinya begini, atau istrinya tidak memperlakukan suaminya begini, atau kalau misalnya orang belum menikah tetapi lagi bergaul dan memperlakukan orang-orang yang tadinya ditemukan di dalam doa, mulai dengan pacaran yang begitu jelas yakin akan pimpinan Tuhan, tetapi dia mengkhianati demikian. Kadang-kadang saya sedih juga menemukan orang-orang seperti itu. Tapi ya mau diapain gitu. Kadang-kadang nanti saya seru sama Tuhan, Tuhan, ya kamu adalah pencipta orang itu. Saya hanya berdoa, nyatakanlah apa yang engkau mau. Kuatkanlah orang yang jadi korban. Dan peringatkanlah orang yang melakukan kejahatan. Karena engkau yang berkuasa atas hidup mereka. Makanya saya semakin menyadari bahwa komunitas alumni kita adalah harus komunitas saling menopang dalam masa-masa seperti ini. Kita berdoa, tetapi bukan hanya berdoa. Kita butuh pengenalan, kita butuh tahu mereka. Berapa banyak teman-teman Andeas yang sedang hidup dalam bayang-bayang resesi atau sedang dikuasai oleh resesi saat ini. Seberapa nyata Andeas mendoakan dan mengenal mereka. Ya kalau bisa membantu apa yang mereka butuhkan ya puji Tuhan. Tetapi seberapa besar doa dan perhatian mengeluh seperti Nabi. Berapa lama lagi gitu. Saudara-saudara, itu bukan dalam jabatan nabinya, tapi fungsi kenabiannya gitu. Dan ini yang saya harapkan kita di komunitas alumni saling menunjukkan sikap seperti ini. Kita saling menggembalakan, itu tema kita berapa waktu yang lalu. Gitu ya Bang Andeas ya. Ya, terima kasih Bang, bahwa setiap segala sesuatu terjadi ini wajar untuk kita bisa mempertanyakan itu, karena itu wujud kita menikmati pilihan yang dulu dalam kita jalani. Ya, sangat sayang sekali teman-teman, sesi
sesi tanya jawabnya sudah ditutup, tapi kalau teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa japri ke kami sebagai pengurus yang akan bisa dibantu dijawab oleh Bang Eli di sini, sesi kedua. Dan mungkin pertanyaan ini kami akan keep juga ya Bang, kalau ada yang menanyakan lagi, kita akan jawab di sesi yang ketiga ya Bang Eli. Ya. Silakan, iya, saya pikir begitu ya. Ya, Oke, terima kasih. Mohon lebih cepat, lebih baik. Ya, Bang Eli bisa tutup dalam doa Bang untuk menutup ibadah sesi. Mari kita berdoa dan mengakhiri acara kita malam ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas kehadiran-Mu bagi kami dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami menyadari satu kenyataan hidup di mana kami bergaul dengan bentuk-bentuk resesi kehidupan. Tetapi itu Tuhan izinkan supaya kami melihat kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dan meraih Dia dalam seluruh pergumulan kami. Malam hari ini Engkau telah menyelesaikan waktu di mana kami bersekutu melalui pembinaan GCLC ini. Tetapi kami mohon kiranya Tuhan terus berbicara. Tuhan terus menggelisahkan kami ketika kami ada di posisi-posisi yang Tuhan kecam dengan celaka-celaka dan celaka itu. Tetapi Tuhan dorong kami ketika kami ada di posisi seorang nabi yang menantikan dengan diam bagaimana Tuhan akan bertindak pada waktunya. Kami tidak memaksakan kehendak kami untuk membuat Tuhan seakan-akan bisa kami rubah untuk bertindak. Tetapi justru kami membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya dalam masa-masa hidup yang penuh dengan resesi multidimensi di kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap alumni yang hadir malam hari ini, yang telah menikmati kehadiran-Mu dan firman-Mu dan merespon kepadamu Tuhan. Bahkan juga alumni yang akan menonton di dalam seri-seri berikutnya nanti. Kami juga berdoa Tuhan berkati. Tuhan, semakin kami menyadari bahwa hidup ini tentang Tuhan dan karyanya, bukan tentang kami. Maka ingatkanlah kami untuk terus menyandarkan diri kepadamu, yang menjadi sumber hidup kami dan menjadi penolong bagi kami. Terima kasih malam hari ini, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh alumni di tempat mereka berada masing-masing. Engkau menolong mereka dalam resesi-resesi kehidupan yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi mereka tahu, bahkan ketika mereka tidak tahu persis akar masalahnya, Engkau tahu dan tolonglah mereka, bawalah mereka kepadamu. Itulah kerinduan hamba-Mu Tuhan. Kiranya mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan, Sang Penolong mutlak dan utama dalam hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati mereka melewati masa-masa suram dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai dan sejahtera. Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Tritunggal itu memberkati engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you Bang Eli.